pemirsa Jurnal TV ya, tentunya pada malam hari ini kita akan berbincang santai dan juga menarik, dan itu sangat luar biasa banget nih ya. Apalagi nih bersama nih rekan saya paling super kece, yang paling ganteng, dan sekarang lagi dia lagi PDKT kepada seseorang, dan kita nggak tahu gimana sih endingnya sebenarnya ya. Itu kira-kira diterima apa enggak? Waduh, bahaya nih Kang Alexis, memang bahaya nih orangnya. Kok bahaya ya? Aku bukan buaya sih. Bukan buaya, memang bukan buaya. Yang aku bilang kan bahaya gitu. Aku bukan buaya, tetapi aku adalah salah seekor komodo yang datang dari negara timur, guys. Seekor komodo gitu ya. Itu salah satu kekayaan Indonesia juga ya. Soalnya di seluruh dunia cuman di Indonesia terdapat yang namanya komodo yang belum langka sampai saat ini ya. Wow, betul. Oke, nanti buat bisa di rumah nih, ya kan, karena kita udah janjikan tadi bahwa topik kita pada malam hari ini kuliah online menimbulkan pro dan kontra. Iya betul sekali ya, memang akhir-akhir ini heboh juga ya tentang kuliah online ini. Betul. Ya, tetapi juga. Apa ini Dewi? Kita akan kasih tahu buat di rumah turut berlangsung ke atas. Kepulangnya musisi ke pangkuan Bapak di surga. Betul sekali ya, musisi yang paling ulet se-Indonesia. Didi Kempot. Iya, Didi Kempot. Kempot ya. Nama aslinya Dionysius. Siapa ya? Dionysius. Coba lihat di searching dulu nih. Kita cari dulu ya. Ini biodata beliau itu supaya kita nggak salah sebut gitu. Iya betul sekali ya, biar nggak ada nggak ada kesalahan gitu ya. Wah ini kita lihat dulu ya, Didi Kempot ya nama panggungnya ya. Itu dijuluki sebagai penyanyi The Godfather of Broken Heart ya, yang meninggal pagi hari ini ya, pada hari Selasa. Coba kita lihat. Hari Selasa atau hari Rabu? Hari apa sekarang ya? Hari Selasa, hari Selasa. Wah, ini Kang Alexis. Ini pikirannya di mana nih ya? Soalnya aku ingatnya kan ada bintang tamu kan hari Rabu kok. Iyalah. Iya. Ini namanya Didi Prasetyo ya. Didi Prasetyo, dan juga nama panggungnya Didi Kempot ya. Wah, kita turut berduka cita ya. Semoga nanti kita akan ngebahas ini gitu ya kan, topik ada untuk membahas tentang beliau ini kan, siapa sih dia gitu ya. Iya betul sekali ya, nanti kita ngebahas ya. Betul. Tapi buat misalnya di rumah kita akan kembali kepada topik kita pada malam hari ini gitu kan. Yang kuliah, yang status mahasiswa dan pelajar pada malam hari ini silakan nonton, ya kan? Silakan nonton, tentunya ini sangat bagus banget gitu, keren. Saya yakin orang yang malas kerja tugas itu pasti dia itu, bener nih. Iya bener, jempol dong. Jangan cuma satu ya, dua-duanya, dua kasih jempol, tapi jangan dua-duanya milik kamu kok. Oh, thank you banget, makasih, thank you very much. Kamu baik banget ya malam hari ini, nggak seperti biasanya. Aku memang heran banget sama lo. Heran. Oke, buat misalnya di rumah supaya nggak penasaran ya kan, apa sih maksudnya ya kan? Iya, apa maksudnya, mungkin ada yang belum memahami atau kurang mengerti gitu ya. Betul. Oke lah pemirsa, kita langsung saja nih. Ini dia cuplikannya untuk Anda. Wow, keren banget ya. Perkuliahan online menimbulkan pro dan kontra. Dampak dari virus corona atau yang sering disebut COVID-19 mengancam keberadaan manusia di seluruh dunia. Sejauh ini ribuan manusia menjadi korban dari serangan virus corona yang sangat mematikan ini. Berbagai persoalan yang muncul menghantui dunia pendidikan, seperti yang kita ketahui, anjuran dari pemerintah untuk physical distancing. Maka dari itu, langkah yang diambil oleh para dosen pun untuk melakukan kegiatan perkuliahan online melalui aplikasi Zoom dan aplikasi lainnya. Tetapi banyak kendala bagi para mahasiswi yang memiliki jaringan internet di desa-desa yang kurang memadai untuk mengikuti proses perkuliahan online. Adapun tanggapan mahasiswa-mahasiswi mengenai perkuliahan online yang menimbulkan pro dan kontra. Ya, kalau menurut saya mengenai kuliah online itu merupakan proses pembelajaran atau perkuliahan yang menggunakan media dengan akses internet. Karena dalam musibah wabah COVID-19 kita dianjurkan untuk menjaga jarak
tidak berkumpul dengan orang banyak, sehingga ditemukan solusi bagi kita para mahasiswa untuk tetap menjalankan perkuliahan dalam kuliah jaringan supaya pembelajaran tetap berlangsung. Ya, kalau ini disebut langkah tepat sih, kemungkinan ini juga lebih baik karena kita juga mencegah penyebaran coronavirus ini, karena kita tahu wabah ini kan sangat berbahaya. Ini mengenai tugas yang diberikan oleh dosen-dosen, kalau menurut saya ini cukup baik supaya kita supaya lebih membantu kita untuk tetap belajar di rumah, tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar, tidak berkumpul dengan banyak orang. Jadi kita bisa tetap belajar, tetap berpikir, perkuliahan tetap lancar. Kalau untuk kendala dalam kuliah online, kalau saya pribadi sih tidak begitu banyak kendala. Yang utama yaitu kendalanya paket data atau sering kita sebut itu kuota. Kalau untuk jaringan, kalau saya sih kadang-kadang jaringan juga kurang memadai tuh. Tapi perkuliahan tetap diusahakan untuk tetap berlangsung, tetap lancar. Kalau untuk ini perkuliahan yang diberikan oleh dosen ini cukup efektif karena ini bermanfaat bagi mahasiswa. Ini juga menambah pengetahuan kita melalui media, melalui banyak aplikasi yang disediakan tuh. Jadi cukup berguna lah untuk kita menambah wawasan kita tentang internet, karena kita kuliah online ini menggunakan aplikasi-aplikasi yang disediakan. Kalau mengenai kendala mengerjakan tugas, ya nggak banyak lah. Kita mengerjakan tugas menggunakan HP bisa, menggunakan laptop bisa bagi yang punya laptop. Dan ini kendalanya kebanyakan dari jaringan juga sama kuota, itu aja. Nama saya Tommy, sedang berada di Barito Utara, tepatnya di Kota Morotewe. Menurut saya kuliah online memang bagus bang saat seperti ini, tapi menjadi masalahnya ketika fasilitas mahasiswa yang lain apakah memadai atau tidak, dan diberikan banyak tugas dan jam yang kurang menentu itu bang. Jadi saran saya untuk para dosen lebih tepatnya memberikan jam mata kuliah online itu sesuai dengan mata kuliah yang telah ditentukan di jadwal. Harapan dan saran saya adalah seperti ucap Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, jangan kasih mahasiswa itu banyak tugas, nanti bisa kelenger. Dan kasih mahasiswa itu untuk pembelajaran COVID-19 supaya lebih berjaga-jaga dan berhati-hati tentang pandemi sekarang. Dan teman-teman yang masih di kota, tolong di rumah aja ya, soalnya masih marak-marak di sini ya. Efektif atau tidaknya kuliah online? Saya pribadi menanggapi yaitu sangat efektif, dikarenakan walaupun sekarang kita tidak bisa berkumpul maupun sedikit atau banyaknya orang karena kita mengikuti anjurannya pemerintah melakukan physical distancing, menurut saya sangat efektif. Jadi materi yang diberikan dosen dapat disampaikan. Untuk kendalanya, dalam mahasiswa sendiri memiliki kendala, terutama yang berasal dari luar Palangka ataupun yang berasal dari luar daerah. Ya, saya ambil contohnya tempat saya berkuliah sekarang di Universitas Kristen Palangkaraya. Kawan-kawan yang berasal dari luar daerah memiliki kendala dalam jaringan. Begitu juga dengan kuota. Tidak hanya di luar daerah, yang di dalam kota pun kendalanya karena paket data. Karena kiriman orang tua, apalagi kan sekarang perekonomian kita sedang tidak stabil. Kalau menurut saya kuliah online itu efektif sih, tapi kita ngambil sisi negatifnya, sisi negatif. Mahasiswa yang pulang kampung banyak kendala seperti kuota, seperti mungkin jaringan,
Jadi banyak kesulitan juga, soalnya kan banyak mahasiswa yang pulang kampung, mereka menghindarkan virus yang terdampak di kota Palangkaraya ini, di kota-kota misalkan banyak mahasiswa yang pulang kampung. Jadi menurut saya kalau kuliah online itu kurang efektif sih sebenarnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang pulang kampung. Tapi kalau dalam segi dosen memang itu efektif untuk menjalankan perkuliahan. Nah, terus yang kami mahasiswa harapkan, gimana sih dosen-dosen yang lain menanggapi hal-hal terkait masalah kuota, masalah jaringan. Gak mungkin kan semua mahasiswa itu mereka bisa mempunyai kuota atau bisa mempunyai jaringan di desa. Jadi yang saya harapkan mudah-mudahan dosen-dosen yang lain bisa memikirkan kendala. Oke, kembali lagi bersama kita ya. Itu dia tadi liputan dari akibat dari virus corona ya. Jadinya ada mahasiswa yang pro dan juga yang kontra gitu ya. Gimana sih sebenarnya belajar online ini, apakah memang bagus gitu ya atau enggak? Jadi sebagian besar ada yang pro, ada juga yang kontra ya. Wow, keren banget. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya masih di acara TikTok obrolan menarik yang ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya Kang Alexis. Wow, bangga banget jadi ya. Jadi tentunya banyak sekali ya yang penonton tadi ini khususnya mahasiswa gitu ya. Tentunya mereka melihat, karena selama ini kita belum belum melihat gitu ya gimana sih sistem pelajaran gitu ya, sistem pelajaran online ini. Jadi pada malam hari ini tentunya adalah merupakan malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh pemirsa Jurnal TV, dan juga ini sangat bagus ketika dilihat atau ditonton oleh orang tua kita di rumah ya. Bagaimana sih sebenarnya kuliah online ini gitu ya. Oke pemirsa, tadi cuplikan yang sangat menarik sekali gitu kan, antara pro dan kontra dari para mahasiswa dan mahasiswi yang berkaitan atau terkait kuliah online ini. Iya, gitu. betul sekali, karena di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia yang sistem belajar sekarang ini adalah belajar daring ya, lewat aplikasi-aplikasi. Salah satunya yang sudah sangat populer digunakan adalah aplikasi Zoom, ya kan? Betul. Jangan ditunjuk-tunjuk dong, saya takut. Aduh, kenapa takut? Kenapa takut nih ya? Tapi jangan sampai keluar ya. Nanti pemirsanya juga bisa ikut protes gitu. Saya takut kalau ditunjuk-tunjuk pemirsa. Oh iya, sorry ya Kang Alexis. Saya tuh takutnya kalau mau digandeng kan nggak apa-apa. Oh, digandeng. Tapi kalau digandeng jangan sekarang dong. Oh, jangan sekarang ya, takut corona ya. Karena corona Psikal jaga ya. jarak dulu deh, jaga jarak, nggak boleh, nggak boleh. Oke, cuplikan itu sangat menarik sekali dari pemirsa, di mana para mahasiswa itu betul. ada yang mendukung dan ada yang tidak gitu loh. Kenapa ada yang tidak dan kenapa ada yang mau nih? Ada yang mau mendukung, ada yang setuju istilahnya ya. Nanti Jadi sebenarnya ini memang sangat menarik sekali sebenarnya. Sangat menarik, betul sekali, karena inilah yang paling populer, yang paling sering dibicarakan di seluruh Indonesia saat ini kan. Nah, sebenarnya ini memang Gimana dijelaskannya? Kuliah online ini memang sangat efektif sebenarnya. Iya, sangat efektif. Artinya kita nggak terlalu banyak buang dari segi finansial lah, misalkan bensin motor, mobil atau yang pakai mobil kan, seperti itu. Tetapi di sini kita karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita itu sedang di lockdown. Artinya antara dua pilihan, artinya siapa yang salah dan siapa yang benar di sini, antara dosen atau mahasiswa. Kita nggak memilih siapa yang benar dan siapa yang salah. Iya, betul sekali. Karena apa? Mahasiswa itu karena ada yang dari desa dan ada yang di kota. Ada yang di kota, otomatis jaringan di desa sama di kota otomatis beda ya. Betul. Beda. Nah, jadi di sini kita harus perlu cermati, jangan memikirkan diri sendiri. Itu makanya saya angkat tema ini menjadi topik pembahasan pada malam hari ini, karena apa? Banyak keluhan mahasiswa gitu ya kan, yang di saat kuliah online itu ada yang keluhan jaringan lah, ya kan? Iya, betul nggak punya sekali. kuota lah. Nah, jadi itu kan merugikan, Iya, gitu merugikan. Merugikan para mahasiswanya kan. Nah, jadi
bagaimana dengan yang lainnya yang memiliki kualitas jaringan yang bagus, Iya, ya kan, betul. yang memadai, gitu loh, akses jaringan yang sangat lumayan. Nah, jadi di sini tuh ya yang ikut kuliah itu yang menguntungkan, yang enggak Iya, ya itu yang iya. menjadi yang rugi ya, yang rugi. otomatis. Gitu Oke, loh. kalau menurut Kang Alexis sendiri udah berapa bulan ya kita menjalankan yang namanya kuliah online. Jadi kalau menurut Kang Alexis ini ikut di pro atau kontra gimana nih? kalau saya kontra. Kontra. Kenapa Iya. nih? Apa alasan yang sebenarnya? Karena apa? Sebenarnya kuliah online itu nggak ada Iya. gunanya sebenarnya. Nggak ada gunanya. Terus Iya, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena itu cuman ya hanya sebatas apa ya? Sebatas untuk menjalankan suatu tugas, Iya. ya kan? Ya kan? Nah, kita nggak tahu apa yang dilakukan. Apakah benar-benar dia mengikuti atau gimana? Iya, betul. Ya kan seperti itu. Nah, terus menurut saya yang efektif itu adalah Iya. ya ini sekedar saran sih. Iya, sekedar saran ya. Menurut pendapat saya ini opini saya. gitu. Opini dari Kang Alexis. Jadi ya. menurut saya kuliah online itu sebenarnya ya ditiadakan dan tugas Iya. itu ditiadakan. Iya. Ya mengapa? Mending ya kan mending dosen para dosen atau guru itu gitu Iya. ya kan. Dosen para guru itu kirim aja filenya. Kirim aja file pembahasan misalkan materi hari ini misalkan mata kuliah ini nih. Ya kan? iya, betul. Nah, jadi dosen kirim aja ya kan buat iya. belajar sama mahasiswanya Iya, seperti iya, itu. betul. Artinya karena seperti yang kita tahu ini dampak dari virus corona itu banyak sekali. Banyak sekali. Bukan hanya ya. pendidikan tetapi perekonomian. Di ekonomi ya, politik juga agama. Sudah memikirkan tugas nih, ya Iya. kan? Sudah tugas. Nah, bagaimana untuk makannya? Ya kan? Iya, Memikirkan betul. makannya, nasinya. Betul. Gitu loh. Ya kan coba kita mikirkan, jangan memikirkan karena kita memiliki apa ya? Memiliki segalanya. Artinya hidup kita itu punya kestabilan, Iya. gitu loh. Tetapi mikir juga bagaimana keberadaan saudara kita yang ada di Iya. desa. Iya, betul Gitu loh. sekali. Ya, kita nggak menganggap desa itu adalah salah satu apa ya? Ya, desa kan ada desa yang tertinggal, ada yang Iya, enggak. ada. ya Iya, kan? betul sekali. Seperti itu. Nah, tapi di sini kita lihat desa yang tertinggal ini, gitu iya. loh. Karena memang tidak semua desa itu jaringannya nggak ada. Iya, iya. Gitu loh. Ya kita lihat jaringan di desa yang tertinggal, apakah masuk apa enggak? Iya, betul sekali. Ya kan? Jadi di sini yang bisa menimbulkan, makanya ada pro dan kontra di suatu perkuliahan itu, kuliah online Iya. ini itu sendiri gitu loh. Jadi menurut saya mending nggak usah aja dan Iya. tugas itu jangan dikasih lagi gitu ya kan. Jangan kasih tugas pada mahasiswa karena dia udah tertekan hidupnya gitu ya kan. iya. Sudah nggak ada nasi. Ditambah lagi Ya virus corona, ditambah lagi tugas ya. Nah betul. Itu Nah kita kalau kita perlu pelajari bersama bahwa Iya. dunia atau anak generasi milenial itu atau Iya. generasi X ya kan beda dengan pola pikirnya yang generasi Y. generasi Y, betul sekali. Ya, Jadi itu sekarang sudah itu beda. berbeda Ah, ya beda. karena kita sebagai manusia otomatis mengikuti yang namanya perkembangan zaman Betul. ya, perkembangan yang namanya globalisasi. Nggak mungkin kan kita jalan di tempat ya, nggak ada kemajuan dong gitu. Memang sih saya setuju juga dengan apa ya, dari opininya Kang Alexis mengatakan bahwa kontra. Saya juga sebagai mahasiswa ya, mahasiswa jurusan ekonomi di Universitas Palangkaraya. Ini menurut saya sendiri ya, atau opini dari saya sendiri, saya juga selaku mahasiswa mengatakan kontra terhadap kuliah online Oke. atau kuliah di rumah ya, lewat Oke. online gitu. Kenapa saya mengatakan itu? Karena memang banyak sekali kerugian gitu, banyak Oke. sekali kerugian karena salah satunya tadi kan kita kasihan sama teman-teman kita yang ada di kampung yang jaringannya lelet gitu ya, nggak bisa otomatis dia nggak fokus gitu mendengarkan apa sih yang disampaikan atau yang dijelaskan oleh seorang dosen ketika melakukan yang namanya kuliah online. Tetapi kalau Kang Alexis mengatakan tadi jangan dikasih tugas. Kalau menurut saya secara pribadi no problem, nggak apa-apa kalau dikasih Oke. tugas karena kita juga sebagai mahasiswa itu adalah merupakan kewajiban kita. Oke. Jadi yang menjadi kewajiban kita otomatis kita harus jalankan. Tapi saya kasih apa namanya garis menengah gitu ya. Oke. Boleh dikasih tugas, cuman jangan sampai terus menerus dikasih. Ini juga buat dosen harus diperhatikan juga gimana sih kondisi mahasiswa saat ini gitu loh. Oke. Karena gimana ya, mahasiswa akan juga tambah stres kalau tugas itu begitu banyak. Boleh dikasih tugas, cuman
dibatasi, dilihat dulu kondisi mahasiswanya itu gimana gitu. Nah, itu memang bagus sih ya kan, bagus antara tugas tetapi kalau misalkan nggak dalam situasi yang kayak seperti ini mungkin ya bodoh amat dah mau kasih numpuk kayak gimana itu pasti mahasiswa itu pasti ngebut kerjanya. Ya kan kebutan kerjanya gitu loh. Tetapi karena kita situasi saat ini di mana kita itu fasilitas aja gitu, karena banyak keluhan mahasiswa itu yang pertama tadi itu kuota. Iya, kuota internet. juga. Soalnya Ya kan kan? kita mengalami sekarang yang namanya krisis ekonomi dan juga orang tua nggak bisa kasih kepada kita untuk beli kuota setiap hari. Kebutuhan aja masih kurang gitu. Nah, jadi kuota aja nggak cukup, guys. Ya kan? Jaringan internet nggak ada. Nggak memadai juga. Nggak memadai. Nggak mendukung keadaan Ya kan? kita. Makan susah. Iya, makan susah. Jadi kita nggak tahu di kos-kosan sana, di kontrakan sana, teman-teman kita atau saudara kita yang keadaan ekonominya gimana ya, rendah, belum tentu mereka makan setiap hari gitu ya. Hanya untuk juga memperjuangkan beli paket ya biar bisa ikut kuliah online gitu. Oke, nah itu yang menjadi suatu peristiwa ini yang memang benar-benar ya kita harus memikirkan bersama-sama, kan? Artinya kita jangan harus kita hanya lihat diri kita sendiri aja, tapi kita perhatikan bagaimana orang lain yang di luar sana gitu loh, yang ekonominya ke bawah, ya kan? Kalau misalkan ya standar ya nggak apa-apa, ya kan? Tapi yang menjadi banyak keluhan mahasiswa saat ini gitu ya kan, walaupun udah lockdown di kota, ya kan? Menjadi keluhan mereka itu yang pertama tadi itu kuota internet. Iya, kuota internet nggak ada ya. Nggak ada, karena jadi ekonomi yang tidak mendukung gitu. Ya kan, itu bagaimana kontrakan mereka dibayar? Iya, betul sekali. Gimana sih kan setiap mahasiswa otomatis membayar uang kos setiap per bulan gitu. Itu belum lagi kebutuhan-kebutuhan setiap hari. Nah, ini yang menjadi masalah sih. Jadi perlu dipertimbangkan lagi kalau misalkan beri tugas atau kuliah online. Kalau menurut saya mending nggak usah aja, mending dosen gitu ya, mending para dosen atau guru ya kan, mending bikin materi, habis itu kirim lewat apakah gitu WhatsApp kan PDF ya kan, WhatsApp atau yang lainnya gitu. kan. Jadi mahasiswanya itu pasti akan copy ke laptop, jadi bahan belajar kan enak. Ya kan, nggak terlalu banyak biaya kan, hanya membaca aja gitu loh. Pas pertemuan karena kalau misalkan ini sudah berakhir, mudah-mudahan wabah ini akan cepat berakhir gitu ya kan. Mudah-mudahan ya. Baru kita akan kembali ke pembahasan. Iya, betul sekali. Baru kita kita tatap muka ya, kita belajar seperti biasanya. Karena menurut saya juga sistem pelajaran tatap muka itu lebih efektif daripada kita yang namanya kuliah online ini ya. Karena selama ini saya juga sebagai mahasiswa merasakan suka duka belajar online. Karena saya rasakan sendiri itu memang benar-benar buat kita nggak fokus. Belum lagi suara-suara dari tempat-tempat teman-teman kita, otomatis kan itu akan akan keluar gitu ya, karena kan terhubung ke teman-teman kita yang lain dan juga ke dosen-dosen kita. Otomatis kalau ada suara-suara kayak gitu kita nggak fokus, dosennya lagi mengajar tapi ada suara adiknya lagi nangis lah, itu kan sangat mengganggu banget gitu. Nah, jadi di desa ini karena ada keluhan dari salah seorang mahasiswa kemarin itu ya kan, jadi dia curhat begini di grup kan. Iya, curhat. Aduh, Kang katanya kan, gimana ini Kang Alexis katanya kan. Iya, betul. Seperti itu. Nah, jadi kami ini gitu kan lari dari rumah ke bukit. Iya, waduh. Supaya mendapatkan jaringan yang lebih bagus. Iya, betul sekali. Itu sangat gimana ya, kita sangat kasihan gitu ya, kita sangat prihatin melihat keadaan yang seperti itu ya. Lihat, saya lari pagi katanya kan jam 4 ya kan. Wow, kalau misalkan jam lewat 4 subuh. Kalau misalkan udah lewat subuh itu katanya jaringan nggak bagus lagi. Jaringan nggak bagus lagi ya, lelet ya. Waduh. Jadi makanya kalau misalkan nih gitu ya kan, mungkin usulan saya katanya semoga didengar aja. Jadi makanya saya punya inisiatif untuk bikin sebuah video ini gitu loh. Saya akan wawancara, tetapi saya wawancara mereka itu melalui melalui tag voice pakai WA. Wah, itu WhatsApp. bagus banget juga soalnya. Iya, jadi mereka tinggal jawab pakai video. Iya, jadi betul. saya itu ngumpul jadilah sebuah
video ya, video sebuah liputan gitu ya. untuk Anda buat Anda menghibur untuk bisa pembahasan jadi topik pembahasan kita pada malam hari ini. Iya, betul sekali ya. Dan juga kita jangan lupa untuk ingatkan juga sama teman-teman kita ya agar tetap menjaga kesehatan ya di wabah ini dan juga menjaga imun tubuh ya dan juga kekebalan tubuh karena mungkin sama ini banyak mahasiswa yang mungkin stres gitu ya dengan adanya banyak tugas datang terus gitu ya. Jadi jangan sampai juga kekebalan tubuhnya menurun, kesehatannya juga nggak jadi stabil karena virus nanti ini akan cepat terinfeksi dengan kita gitu. Kalau kita juga nggak menjaga kesehatan gitu. Tetaplah juga konsumsi sayur-sayuran berhijau, buah-buahan, dan juga vitamin C karena itu sangat bagus untuk kesehatan dan juga COVID-19 ini tidak mudah terinfeksi ya dengan kita ya. Kalau kita menjaga kesehatan kita gitu.